Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, ingin menjawab tugas ujian dari Pak Ilham. Soal yang pertama adalah faktor cahaya penting untuk diperhatikan dalam fotografi di bawah air. Mengapa demikian dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pencahayaan yang baik? Jawabannya adalah faktor cahaya sangat penting dalam fotografi bawah air karena cahaya dapat berperan penting dalam menentukan hasil akhir foto. Saat fotografer berada di dalam air, cahaya terdiri dari berbagai warna dan intensitas yang dapat berubah tergantung pada kedalaman, jarak dari sumber cahaya dan kejernihan air. Karena itu, memperhatikan faktor cahaya sangat penting, memastikan bahwa foto yang dihasilkan terlihat jelas, tajam, dan berwarna-warni. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah pilih waktu yang tepat untuk fotografi, gunakan strobe atau flash, manfaatkan kedalaman, gunakan filter cahaya, pilih setting kamera yang tepat, lakukan editing pasca produksi. Soal yang kedua adalah mengatur keseimbangan dalam air menjadi tantangan dan fotografi bawah air. Faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan penyelam dalam air? Upaya apa yang dapat dilakukan agar tetap seimbang? Jawabannya adalah ya, mengatur keseimbangan dalam air merupakan tantangan dalam fotografi bawah air karena fotografer harus mempertahankan keseimbangan tubuh saat mengambil foto dan memegang kamera yang berat sambil juga menjaga agar tidak mengganggu lingkungan bawah air. Beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan penyelam dalam air antara lain: 1. Kedalaman air. Semakin dalam air, semakin sulit untuk mempertahankan keseimbangan karena tekanan yang semakin besar. 2. Arus. Arus air dapat membuat penyelam menjadi tidak stabil dan kesulitan mempertahankan keseimbangan. 3. Peralatan penyelaman. Peralatan penyelaman yang berat seperti tabung oksigen dan kamera dapat mempengaruhi keseimbangan dan menyebabkan ketidakseimbangan. Untuk tetap seimbang saat fotografi bawah air, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah: upaya yang dilakukan agar tetap seimbang adalah perhatikan teknik penyelaman yang baik. 2. Gunakan alat bantu seperti perlengkapan penyelaman. 3. Soal nomor 3 adalah salah satu aplikasi MOBA adalah dalam bidang pengamatan tingkah laku ikan. Parameter apa saja yang dapat diteliti terkait bidang ini dan apa kegunaan dari data yang diperoleh? Jawab: MOBA dapat digunakan dalam bidang pengamatan tingkah laku ikan untuk membantu mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih efisien dan akurat. Beberapa parameter yang dapat diteliti terkait dengan tingkah laku ikan antara lain: 1. Aktivitas berenang dapat diukur dengan memantau kecepatan dan arah gerakan ikan. 2. Perilaku makan dapat diukur dengan melihat frekuensi dan durasi waktu ikan saat memakan. 3. Perilaku berkelompok dapat diukur dengan melihat jarak dan orientasi ikan satu sama lain. 4. Waktu reaksi. Waktu reaksi dapat diukur dengan memantau waktu yang dibutuhkan ikan untuk bereaksi terhadap rangsangan. 5. Perilaku reproduksi dapat diukur dengan melihat frekuensi dan durasi waktu ikan saat kawin atau bertelur. Data yang peroleh dalam pengamatan tingkah laku ikan dapat digunakan berbagai tujuan seperti meneliti pola perilaku ikan dalam kondisi lingkungan tertentu, memahami hubungan antara tingkah laku ikan dengan lingkungan dan faktor lainnya, memprediksi perilaku ikan di masa depan seperti perilaku migrasi atau perilaku memilih lokasi peminjaman. 4. Mengembangkan strategi pengelolaan ikan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian jawaban dari tugas ujian MOBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.